Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Sebelumnya karena Ibu belum kenal nama kamu, kita perkenalan nama terlebih dahulu ya. Ya Bu. Baik, jadi perkenalkan nama saya Firda Yunias, biasa dipanggil Ibu Firda. Kamu bisa panggil saya Ibu Firda ya. Di sini saya sebagai konselor di sekolah ini. Kamu boleh perkenalan. Kalau saya namanya Salsa Bilabu, tapi biasa dipanggil Salsa. Saya dari kelas 8A, karena kebetulan lagi jam istirahat, jadi saya kesini Bu. Iya, jadi sekarang kamu lagi istirahat ya Bu. Oh ya. Sebelumnya Ibu berterima kasih ya karena kamu dengan sukarela sudah datang ke ruangan Ibu. Itu langkah yang sudah berani kamu ambil untuk datang ke sini. Baik Bu. Jadi kamu datang ke sini, apa ada hal yang ingin kamu ceritakan sama Ibu atau ada hal yang menjanggal di pikiran kamu? Iya Bu, jadi akhir-akhir ini saya kayak merasa gelisah gitu Bu, kayak ada yang menjanggal di pikiran saya Bu, sehingga saya tuh kayak kepikiran untuk datang ke ruang konseling ini. Baik Salsa, terima kasih ya karena kamu sudah datang ke sini untuk konseling. Jadi sebelum kita mulai, Ibu ingin memastikan kamu merasa nyaman terlebih dahulu. Apakah kamu nyaman dengan tempat duduk kamu? Nyaman Bu? Ya. Baik. Kalau dengan ruangan ini, apakah kamu merasa nyaman? Nyaman juga Bu. Ya. Baik. Bisa kalau ada misalnya nantinya ini ada hal yang membuat kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa bilangnya sama Ibu. Baik Bu. Baik, sebelum konselingnya dimulai, Ibu ingin menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu ya. Yang pertama itu Ibu menjelaskan tentang asas kerahasiaan. Jadi tadi kamu bilang kalau kamu datang ke sini itu karena ada hal yang ingin kamu ceritakan sama Ibu ya. Jadi apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu ceritakan sama Ibu tidak akan menceritakan kepada siapapun tanpa seizin kamu ya. Karena di sini di BK itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Ibu tidak akan menceritakan kepada siapapun apapun yang kamu ceritakan hari ini. Jadi kamu boleh menceritakan dengan bebas senyaman kamu ya. Baik. Ya. Baik, untuk selanjutnya sesi ini kita akan lakukan selama 40 menit ya Salsa. Jika kamu setuju, kamu bisa mengisi, ada Ibu siapkan lembar persetujuan di sini. Kamu boleh isi ini. Ini lampiran persetujuan. Terima kasih ya Salsa. Iya. Baik, tadi kamu mengatakan kalau akhir-akhir ini ada yang menjaga di pemikiran kamu ya Salsa. Ya Bu. Jadi bisa kamu ceritakan sama Ibu apa itu? Bisa Bu. Jadi begini, saya kan punya aplikasi namanya itu TikTok Bu. Nah, saya tuh kayak merasa saya tuh terlalu sering nonton aplikasi ini Bu, nonton TikTok gitu. Ya, jadi kalau Ibu boleh tahu, berapa lama biasanya kamu nonton TikTok sehari? Biasanya 6 jam sehari Bu. Oh, 6 jam ya? Ya Bu. Apa yang biasanya kamu nonton kalau kamu nonton TikTok, membuka TikTok? Itu Bu, itu kan saya biasa nonton kayak video random gitu Bu. Nah di dalam aplikasi ini tuh banyak kayak video lucu, berita, kayak banyak lah lagi Bu video yang buat saya kayak ketagihan lah nonton TikTok ini Bu. Baik, menurutmu kalau misalnya kamu nonton TikTok selama itu, apa itu berpengaruh sama kegiatan kamu sehari-hari? Ya Bu, jadi saya kayak sering menunda tugas, bahkan kayak lupa kerjakan tugas gitu nah Bu. Terus saya juga kayak merasa kalau saya tuh jarang berinteraksi atau jarang ngobrol sama keluarga di rumah Bu. Ya, jadi Ibu ingat ya, di sini itu ada perilaku
kecanduan, ada juga penyebab dan juga ada dampak ya di sini Bu. Ya, dan ini berpengaruh sama kehidupan kamu sehari-hari gitu. Jadi menurut kamu perilaku seperti apa yang ingin kamu inginkan nantinya? Saya tuh mau mengurangi waktu buka dan nonton kayak aplikasi Bu TikTok. Jadi saya juga mau lebih sering banyak berinteraksi lagi dengan keluarga saya Bu. Baik, bagus. Jadi kita sepakat ya tujuan yang ingin kamu inginkan ini adalah mengurangi waktu untuk membuka TikTok dan menonton TikTok, dan kamu juga ingin lebih banyak interaksi sama kehidupan nyata kamu sebagai keluarga ya Bu. Baik. Menurut kamu kalau biasanya menonton lebih dari 6 jam atau 6 jamnya tadi, target yang realistis yang bisa kamu ubah, yang maksudnya kamu bisa turunkan waktu itu untuk menonton berapa lama? Mungkin 2 jam per hari lah. Ya 2 jam ya. Itu menurut Ibu itu sudah sangat baik, Salsa. Itu sudah sangat baik. Ibu dukung meskipun waktu itu masih terbilang lama, tapi kamu bisa mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu ya. Ibu sangat apresiasi apa yang kamu ambil, langkah yang kamu ambil ini. Untuk selanjutnya kita susun rencana manajemen waktu kamu ya. Kamu bisa menentukan waktu untuk membuka TikTok itu kapan? Mungkin setelah tidur siang. Ya. Baik. Kamu boleh tulis jadwal kamu di sini. Jadwal untuk membuka TikTok ya. Kapan? Kamu bisa tulis di situ. Terus sudah cukup. Dan tulis berapa lama kamu akan nonton. Sudah baik. Salsa sebelumnya kamu bilang kalau kamu ingin mengurangi waktu kamu untuk menonton TikTok. Jadi misalnya nih, kamu dalam sehari itu kamu ingin mengurangi, misalnya besok atau setelah konseling ini. Nah, kamu ingin mengurangi itu, tapi kamu tergoda untuk membuka TikTok. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya mungkin apa tadi Bu? Kalau misalnya kamu kan mau berubah nih, ingin mengurangi waktu kamu untuk menonton TikTok. Nah, misalnya kamu ingin berubah setelah konseling ini atau misalnya besok-besok, nah tapi itu terasa berat buat kamu. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tergoda? Mungkin saya bisa mengalihkan ke hal yang lain kayak itu Bu, seperti mungkin bantu orang tua saya di rumah. Ya, dari Salsa itu manajemen yang sangat tepat ya buat kamu. Ibu rasa kamu pasti bisa untuk berubah. Baik, setelah kamu mengetahui solusi dari permasalahan kamu, apa ada hal yang lain yang ingin kamu ceritakan sama Ibu? Dari sudah Bu. Ya. Baik, kalau begitu sebelum mengakhiri konseling kita hari ini, Ibu mau memberikan nomor informasi untuk kamu isi. Ini isinya apa? Sekarang ya. Hari ini apa Bu? Kamu isi aja ini. Jangan saya sudah ya. Terima kasih ya Salsa. Setelah kamu mengikuti konseling ini, apa yang kamu rasakan Salsa? Saya jadi sadar dampak TikTok tuh dampak TikTok dan jadi gini Bu,
Apakah kamu sudah merasa lega seperti itu? Kamu bisa mencari solusi kamu? Kayak buat saya jadi sadar dampak TikTok itu kayak kalau kita bisa atur waktu tuh Bu, jadi bagus itu Bu. Jadi kita bisa melihat apakah ada kayak intinya kayak gitu lah Bu. Jadi bisa atur waktu gitu. Kalau pokoknya dampak TikTok tuh kalau kita bisa atur bagus, kalau tidak bisa ya tidak bagus juga. Baik. Jadi itu pelajaran yang bisa kamu pelajari ya hari ini. Baik, bagus sekali ya untuk kedepannya untuk melihat perkembangan dari kamu, kita bisa atur jadwal ulang untuk pertemuan selanjutnya ya. Baik, konseling kita telah selesai. Terima kasih banyak karena Salsa sudah terbuka sama Ibu, sudah menceritakan apa yang kamu rasakan hari ini, dan kamu juga sudah berusaha untuk berubah. Terima kasih ya Salsa. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Permisi dulu ya Bu. Iya. Hati-hati ya di jalan. Iya Bu.